Assalamualaikum bapak-bapak semua. Pernahkah Anda bangun tidur dengan tubuh lemas meskipun tidur cukup? Tidak ada sakit kepala, tidak demam, tapi juga tidak ada semangat. Seperti lampu yang menyala, tapi cahayanya tidak cukup terang untuk menggerakkan hari. Saya paham perasaan itu. Karena di usia 60 tahun ke atas, banyak pria mulai kehilangan hal-hal kecil yang dulu terasa biasa bangun pagi dengan tenaga senyum semangat dan perasaan bahwa tubuh masih bisa diandalkan. Beberapa pasien saya bilang begini, Pak Dokter, saya tidak sakit tapi saya merasa tidak hidup. Mereka tidur tapi tidak benar-benar pulih, bangun tapi tetap letih. Dan lebih pelan dari yang disadari rasa percaya diri sebagai seorang pria mulai memudar. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa semua itu bisa mulai berubah bukan dengan obat mahal, bukan dengan olahraga berat, melainkan hanya dengan 1 sendok kecil, 1 sendok yang tepat di waktu yang tepat sebelum tidur. Nama saya Dr. Rahmat Widodo. Saya telah mendampingi para lansia Indonesia lebih dari 30 tahun untuk menjaga kualitas hidup mereka, bukan hanya dari sisi medis, tapi juga dari sisi harapan dan semangat. Dan saya percaya perubahan besar tidak selalu datang dari yang rumit. Kadang cukup dari hal kecil, yang dilakukan dengan benar dan dilakukan dengan sabar. Malam ini mari kita mulai dari sana. Bapak-bapak yang saya muliakan, saya ingin ajak kita berpikir sejenak. Kita sering membayangkan tidur sebagai waktu istirahat. Tapi bagi tubuh tidur bukan sekadar diam. Justru saat itulah proses perbaikan regenerasi dan penyembuhan sedang bekerja keras di balik layar. Masalahnya, banyak pria usia 60 tahun ke atas tidak sadar bahwa mereka pergi tidur dalam keadaan tubuh kelaparan. Bukan karena tidak makan malam, tapi karena tidak memberi bahan baku yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki diri. Dan ini sering terjadi selama bertahun-tahun tanpa disadari. Ketika Anda tidur, aliran darah harus tetap lancar. Hormon-hormon seperti testosteron, melatonin, dan hormon pertumbuhan harus diproduksi. Saraf harus diperbaiki. Otot dan pembuluh darah harus diberi sinyal untuk tetap lentur. Tapi bagaimana semua itu bisa terjadi kalau tidak ada yang memberi bahan penurunan oksida nitrat kekakuan pembuluh darah kadar testosteron, yang makin merosot? Semuanya adalah bagian alami dari proses penuaan. Tapi kita masih bisa menyiasatinya dengan cara yang cerdas dan sederhana. Dengan memberi tubuh 1 sendok nutrisi yang tepat sekitar 1 jam sebelum tidur. Coba Bapak ingat-ingat kapan terakhir kali bangun tidur terasa segar, otot enteng, dan kepala jernih. Kalau jawabannya sudah lama sekali, mungkin malam-malam Anda selama ini tidak benar-benar memberi kesempatan tubuh untuk memperbaiki diri. Dan semua itu bisa mulai berubah kalau kita tahu caranya dan mulai dari malam ini. Dalam pengalaman saya menangani para lansia, ada satu pola yang hampir selalu muncul khususnya pada pria. Mereka datang bukan karena penyakit berat, tapi karena tubuh terasa kosong. Dan setelah saya telusuri lebih dalam, sebagian besar berasal dari 3 hal yang terjadi diam-diam saat malam. Pertama, tubuh kehilangan kemampuan menghasilkan oksida nitrat secara optimal. Ini adalah molekul kecil yang membuat pembuluh darah tetap lentur terbuka dan memungkinkan darah mengalir ke seluruh tubuh termasuk ke organ vital. Tanpa ini tidak hanya ereksi yang terganggu, tapi juga aliran darah ke otak jantung, dan otot menjadi tersendat. Kedua, testosteron, hormon kebanggaan pria, menurun secara alami seiring usia. Ini bukan hanya soal gairah, tapi juga menyangkut energi semangat hidup dan kemampuan tubuh merespon latihan stres, bahkan rasa percaya diri. Ketiga, pembuluh darah makin kaku. Bukan hanya karena usia, tapi juga karena kekurangan mineral, dehidrasi ringan saat tidur, dan kurangnya bahan bakar untuk proses perbaikan dinding pembuluh. Ketiganya, bekerja diam-diam. Kita tidur, tapi tubuh belum tentu benar-benar pulih. Pak Parmin di Kendal pernah berkata ke saya, "Dok, saya tidak merokok, tidak makan daging berlebihan. Tapi kok rasanya tiap bangun badan malah makin lelah?" Saya jawab pelan. Mungkin bukan soal apa yang Bapak hindari, tapi apa yang belum Bapak beri ke tubuh sebelum tidur. Sekarang saya ingin bertanya, Bapak sendiri terakhir kali cek tekanan darah atau hormon kapan? Apakah bangun pagi terasa lebih berat dari waktu-waktu muda dulu? Bapak-bapak, di usia seperti kita sekarang tubuh tak lagi membutuhkan banyak. Yang dibutuhkan justru yang tepat. Saya tidak akan menyarankan Bapak makan banyak di malam hari.
Tidak perlu piring besar, tidak perlu menu yang aneh-aneh atau ribet. Yang dibutuhkan hanya 1 sendok kecil, 1 jam sebelum tidur sendok yang kecil. Tapi kalau tepat bisa memberi semua yang dibutuhkan tubuh untuk mulai memperbaiki diri di malam hari. Apa yang terjadi jika tubuh diberi nutrisi yang tepat sebelum tidur pembuluh darah, yang tadinya kaku mulai lentur? Hormon-hormon yang sempat tertahan mulai diproduksi. Otot yang lelah mulai diremajakan. Dan Anda akan bangun dengan rasa yang berbeda, lebih ringan, lebih hidup. Tentu saja ini bukan sulap. Tapi saya sudah melihat hasilnya pada banyak pria yang mau mencoba satu langkah kecil asal konsisten. Pak Mahfud di Temanggung 67 tahun dulunya sulit tidur setiap pagi, lelah, kadang kaku di betis. Saya minta beliau coba makan butir telur rebus setengah matang sebelum tidur. 3 malam pertama belum terasa. Tapi masuk minggu kedua, beliau datang lagi sambil tersenyum dan bilang, "Dok, saya bangun jam 5 pagi." Tapi tubuh rasanya seperti usia 50. Jadi malam ini saya ingin mengajak Bapak mencoba. Cukup 1 sendok kecil, bukan makan besar. Bukan pula obat kuat, melainkan kebiasaan sederhana yang diam-diam bisa menyalakan kembali vitalitas pria dari dalam. Mau mulai dari mana? Mari kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari makanan yang paling sederhana, murah, dan akrab di hampir semua rumah di Indonesia, telur rebus. Tapi bukan telur biasa. Yang saya maksud adalah telur rebus setengah matang, di mana bagian kuningnya masih lembut dan tidak kering total. Bentuknya sederhana tapi kandungannya luar biasa untuk pria usia 60+. Apa yang membuat telur rebus setengah matang begitu istimewa? Yang pertama, telur adalah salah satu sumber alami terbaik dari leusin, yaitu asam amino rantai cabang atau BCAA. Leusin ini ibarat tombol saklar dalam tubuh yang memberi sinyal untuk memulai proses sintesis protein, proses penting dalam perbaikan dan pembentukan jaringan otot. Saat kita tidur, tubuh sebenarnya sedang memasuki fase pemulihan. Disinilah leusin bekerja, bukan hanya memperbaiki otot rangka seperti lengan atau paha, tapi juga memperkuat otot polos yang melapisi dinding pembuluh darah, agar tetap lentur dan responsif. Penjelasan ini bukan sekadar teori. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Nutrition tahun 2018, para peneliti menemukan bahwa konsumsi makanan kaya BCAA seperti telur dapat meningkatkan regenerasi otot dan membantu tubuh merespons metabolisme malam dengan lebih efektif. Yang kedua, telur juga mengandung vitamin B12, nutrisi penting untuk menjaga sistem saraf tetap sehat. Tanpa cukup B12, komunikasi antara otak dan pembuluh darah bisa terganggu. Akibatnya aliran darah menjadi lambat dan tidak optimal, terutama di malam hari, ketika tubuh mestinya memperbaiki dirinya. Ketiga, telur mengandung vitamin D alami yang tidak hanya penting untuk tulang, tapi juga mendukung produksi testosteron dan menjaga mood tetap stabil. Mengapa harus setengah matang? Karena saat kuning telur masih agak cair, kolin dan lemak sehat tetap dalam bentuk yang mudah diserap tubuh. Kalau direbus terlalu matang, beberapa nutrisi justru rusak atau jadi sulit diserap. Pak Kusno, 66 tahun dari Magelang, dulunya menghindari telur karena takut kolesterol. Tapi setelah saya arahkan untuk makan 1 butir telur rebus setengah matang 3 kali seminggu sebelum tidur, bukan hanya tidurnya nyenyak, tapi beliau juga merasa pinggang tidak lagi kaku di pagi hari. Saya tahu banyak bapak di sini juga mungkin ragu makan telur tiap malam. Tapi kalau dimakan dengan jumlah cukup dan diolah dengan tepat, maka 1 butir kecil ini bisa menjadi sumber perbaikan otot saraf dan hormon selama tidur. Pernahkah Bapak mencoba telur rebus setengah matang sebelum tidur? Jika belum, mungkin ini saatnya mulai mencoba. Kalau Bapak tidak terlalu suka telur atau ingin mencoba alternatif dari tumbuhan, maka 1 sendok makan selai almond murni bisa menjadi pilihan yang luar biasa. Selai almond yang saya maksud bukan yang manis-manis di rak supermarket, tapi yang murni, hanya dibuat dari 100% kacang almond dan sedikit garam laut. Tidak ada gula tambahan, tidak ada minyak sawit. Mengapa almond? Karena biji kecil ini adalah penyimpan energi malam yang sangat cerdas. Pertama, selai almond kaya akan magnesium, mineral yang berfungsi seperti tombol relaksasi alami tubuh. Magnesium membantu otot polos di dinding pembuluh darah untuk mengendur, membuat aliran darah lebih lancar, tekanan darah stabil, dan tidur lebih tenang.
Kedua lemak tak jenuh tunggal dalam almond adalah lemak baik yang menstabilkan gula darah dan mendukung kesehatan jantung. Gula darah yang stabil di malam hari sangat penting. Karena saat kadar gula turun, tiba-tiba tubuh memproduksi hormon stres yang membuat kita terbangun. Itulah sebabnya banyak lansia terbangun tengah malam tanpa sebab jelas. Ketiga, almond mengandung arginin, yaitu asam amino, yang langsung menjadi bahan mentah untuk produksi oksida nitrat. Dalam publikasi Nutrients 2016, para peneliti menemukan bahwa konsumsi kacang almond secara rutin mampu meningkatkan fungsi endotel dan memperbaiki elastisitas pembuluh darah melalui mekanisme oksida nitrat. Jadi tubuh tidak hanya menjadi lebih tenang, tapi juga mulai memperbaiki sistem peredaran darah sejak dini. Pak Rofi'i, 64 tahun dari Brebes, dulunya sering bangun pukul 2 atau 3 pagi karena lapar. Setelah saya sarankan selai almond sebelum tidur, beliau bilang, "Saya tidak hanya tidur lebih panjang, tapi pagi-pagi bangun kepala rasanya adem tidak gelisah. Kuncinya tekstur kental dan lemak sehat dalam almond membuat energinya dilepaskan perlahan sepanjang malam. Tidak seperti makan nasi atau roti yang cepat dicerna. Kalau di rumah belum ada selai almond, coba cari di toko produk sehat. Pastikan isinya hanya almond tanpa rasa tambahan atau pemanis buatan. 1 sendok kecil sebelum tidur bisa menenangkan pembuluh darah dan membantu hormon pria kembali bekerja seperti mestinya. Pernahkah Bapak mencoba ini? Atau mungkin malam ini mau mulai Bapak-bapak? Kalau Bapak termasuk orang yang lebih suka minum daripada mengunyah sebelum tidur, maka beberapa sendok jus ceri asam tart cherry bisa menjadi pilihan yang sangat berharga. Saya tahu buah ini belum umum dibudidayakan di Indonesia, tapi konsentratnya sudah banyak tersedia di toko produk kesehatan, dan manfaatnya luar biasa. Tart cherry mengandung 2 senyawa utama yang bekerja mendalam saat kita tidur. Pertama adalah melatonin alami. Ini adalah hormon yang diproduksi oleh otak saat malam mulai datang. Melatonin mengatur jam biologis tubuh, kapan kita mengantuk, kapan kita pulih, kapan tubuh diam-diam memperbaiki dirinya. Seiring bertambahnya usia, produksi melatonin menurun. Itulah sebabnya banyak pria lansia mulai tidur lebih malam, bangun lebih cepat, dan merasa tidur mereka tidak pulih seperti dulu. Beberapa sendok jus ceri asam bisa membantu tubuh mengingat kembali cara memproduksi melatonin secara alami. Kedua, ceri asam kaya akan antosianin, pigmen merah tua yang bukan hanya indah dilihat, tapi juga berfungsi sebagai antioksidan kuat. Antosianin membantu melindungi dinding pembuluh darah endotel, meningkatkan oksida nitrat, dan memperlambat penuaan pembuluh darah. Pak Bahri di Wonosobo, 68 tahun, sering mengalami nyeri sendi di malam hari tidur, tidak pernah nyenyak. Setelah saya sarankan minum 2 sendok makan konsentrat tart cherry, dicampur sedikit air hangat sebelum tidur 5 malam, kemudian beliau berkata, "Tidur saya dalam sekali, Dok, dan kaki saya tidak seberat biasanya waktu bangun. Ingat jangan pakai jus ceri manis kemasan yang banyak dijual di minimarket. Cari yang 100% tart cherry tanpa tambahan gula. Cukup 2-3 sendok makan konsentrat dicampur air hangat minum 1 jam sebelum tidur. 1 gelas kecil tapi efeknya bisa menenangkan tubuh, melindungi pembuluh darah, dan membuat pagi terasa penuh tenaga baru." Bapak sendiri apakah pernah merasa tidur malam Anda tidak pulih sepenuhnya? Mungkin inilah saatnya tubuh diajak tidur. Dengan bantuan yang benar-benar alami. Bapak-bapak, kalau di dapur, rumah Anda masih menyimpan biji labu, entah dari waluh, labu kuning, atau kabocha, jangan dibuang. Karena 1 genggam kecil biji labu mentah bisa menjadi bekal tidur yang sangat berharga bagi pria usia 60 tahun ke atas. Lalu kenapa biji kecil ini bisa begitu penting? Pertama, biji labu sangat kaya magnesium. Seperti yang sudah kita bahas di almond, magnesium adalah mineral relaksasi, membantu pembuluh darah rileks, tekanan darah turun pelan dan otot tidak tegang. Kalau Bapak sering kram malam, tidur gelisah, atau bangun dengan kaki pegal, kemungkinan besar tubuh sedang kekurangan magnesium. Kedua, biji labu adalah sumber zinc alami. Zinc adalah mineral utama untuk produksi testosteron dan fungsi prostat.
Hal ini sejalan dengan temuan dalam Journal of Andrology 2014 yang menunjukkan bahwa pria lansia dengan kadar zinc rendah mengalami penurunan testosteron lebih cepat dan suplementasi zinc selama 6 minggu membantu menaikkan kadar hormon secara signifikan. Kalau kadar zinc makin rendah, tubuh makin sulit menjaga kestabilan hormon pria. Dan seperti kita tahu, testosteron tidak hanya soal gairah, tapi juga soal energi semangat dan fungsi otot. Ketiga biji labu mengandung triptofan, asam amino, yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin. Efeknya tidur menjadi lebih dalam, lebih tenang, dan tidak mudah terbangun karena gangguan kecil. Pak Rohim dari Salatiga, 65 tahun dulunya, sering buang air kecil di malam hari. Setelah rutin makan 1 genggam kecil, biji labu mentah sebelum tidur, beliau merasa lebih tenang dan kantung kemih tidak seaktif biasanya. Bapak cukup mengunyah 1-2 sendok makan biji labu mentah, tidak digoreng dan tanpa garam berlebihan. Malam-malam Anda tidak hanya lebih tenang, tapi juga membantu tubuh merawat prostat hormon dan pembuluh darah dengan alami. Bapak sudah pernah coba biji labu mentah. Kalau belum bisa, jadi ini camilan kecil yang selama ini tubuh Bapak tunggu. Bapak-bapak, kalau perut Anda sering terasa tidak nyaman menjelang tidur atau gampang kembung, maka yogurt Yunani tanpa pemanis dan keju cottage polos bisa menjadi 2 pilihan ringan namun sangat bermanfaat untuk pemulihan semalaman. Kedua makanan ini kaya akan protein berkualitas tinggi, tapi lebih penting lagi mereka mengandung 2 jenis protein yang bekerja sama dengan cara berbeda. Yogurt Yunani mengandung protein whey dan kasein. Whey cepat diserap tubuh, memberi dorongan awal perbaikan begitu Anda tertidur. Sedangkan kasein lambat dicerna membentuk gel di perut dan melepas asam amino secara perlahan selama 7-8 jam. Ini membuat otot dan pembuluh darah tidak pernah kosong saat tidur panjang. Keju cottage hampir seluruhnya terdiri atas kasein. Ini jadi pilihan ideal kalau Bapak ingin asupan protein malam yang stabil, ringan, dan menenangkan. Keju cottage juga kaya leusin seperti telur yang memicu proses sintesis protein dan membantu regenerasi otot. Yang menarik, keduanya juga mengandung probiotik yang mendukung kesehatan usus, mengurangi peradangan, dan membantu penyerapan nutrisi jadi lebih maksimal. Banyak orang mengira bahwa tidur nyenyak hanya soal kasur yang empuk atau suasana yang tenang. Tapi sebenarnya kualitas tidur juga sangat dipengaruhi oleh usus. Ya, usus kita bukan sekadar saluran pencernaan. Di sana hidup jutaan mikroorganisme, baik yang diam-diam memengaruhi produksi serotonin, zat kimia yang bikin kita merasa tenang, rileks, dan siap tertidur. Dan serotonin inilah yang nantinya diubah menjadi melatonin, hormon pengatur tidur alami tubuh. Penjelasan ini juga didukung oleh sebuah publikasi di Frontiers in Psychiatry tahun 2019 yang menunjukkan bahwa hubungan antara mikrobioma usus dan pola tidur sangat erat. Usus yang sehat dengan bantuan makanan fermentasi seperti yogurt bisa membantu mengatur stres malam hari dan mempercepat proses tidur secara alami. Saya teringat satu pasien saya, Pak Darto, 70 tahun dari Ngawi. Dulu beliau sering terbangun jam 1 malam karena lapar dan perut terasa kosong. Tapi sejak mulai rutin makan 3 sendok yogurt Yunani sebelum tidur, beliau bilang, tidur saya tidak lagi diputus rasa lapar, dan pagi-pagi juga tidak sembelit seperti dulu. Kalau Bapak punya riwayat asam lambung atau sering susah BAB, yogurt atau keju bisa bantu memperbaiki pola dari dalam. Tapi hati-hati saat memilih-pilih yang polos, tanpa pemanis, tanpa rasa buah. Cukup 2-3 sendok makan saja. Dinginkan di kulkas dan nikmati perlahan sekitar 1 jam sebelum tidur. Apakah Bapak pernah mencoba yogurt malam hari atau baru tahu bahwa keju cottage bisa menjadi teman tidur yang menyehatkan? Kadang bukan obat yang dibutuhkan perut lansia, tapi nutrisi yang lembut dan sabar. Bapak-bapak, saya tahu setelah mendengarkan 6 jenis makanan tadi mungkin ada yang langsung semangat. Aduh, semuanya bagus. Saya mau coba semua malam ini. Tapi justru di sini saya ingin mengingatkan, tubuh kita di usia 60 tahun ke atas itu sudah tidak butuh banyak. Yang dibutuhkan bukan jumlah tapi kecermatan. Bukan isi penuh di perut, tapi asupan kecil yang tepat waktu. Cukup 1 saja setiap malam. Kalau malam ini Bapak pilih telur rebus setengah matang, ya sudah.
Biarkan itu bekerja semalaman. Jangan ditambah lagi dengan yogurt atau biji labu atau selai almond. Niatnya mungkin baik, tapi tubuh malah bingung mau memproses yang mana dulu. Begitu juga dengan pencernaan kita. Kalau langsung masuk banyak perut bisa kembung begah, bahkan bikin tidur makin susah. Padahal niat awalnya ingin tidur nyenyak kan? Jadi saran saya begini, pilih satu jenis yang Bapak paling cocok dulu. Coba dalam 2-3 malam. Kalau enak di badan lanjutkan. Kalau ingin variasi, boleh coba ganti ke jenis lain biar tubuh tidak bosan dan manfaatnya tetap terasa. Pak Suwadi di Pekalongan dulu sempat cerita ke saya. Awalnya beliau makan 3 jenis, sekaligus telur biji labu sama yogurt. Akhirnya malam itu malah tidur gelisah. Tapi setelah kita atur ulang cukup 1 jenis per malam, tidurnya jauh lebih nyaman. Ingat ya Pak, yang kita kejar bukan rasa kenyang, tapi kesempatan untuk tubuh memperbaiki dirinya secara perlahan. 1 sendok kecil, tapi kalau konsisten hasilnya bisa jauh melebihi harapan kita. Bapak-bapak yang saya hormati tubuh, kita memang tidak bisa berubah dalam semalam. Tapi kalau diberi sinyal yang sama setiap malam dengan cara yang benar, tubuh akan mulai merespons dengan caranya sendiri. Pelan tapi pasti. Biasanya perubahan pertama mulai terasa di minggu pertama. Tidur jadi lebih nyenyak. Bapak tidak lagi mudah terbangun tengah malam hanya karena lapar, kencing, atau gelisah. Bangun pagi pun rasanya lebih ringan. Tidak ada rasa berat di bahu atau kaku di punggung seperti biasanya. Masuk minggu kedua, banyak pasien saya mulai bilang, "Dok, saya mulai bisa bangun tanpa jam waker." Badan juga tidak lemas seperti dulu. Energi di pagi hari mulai terasa lebih nyata. Langkah jadi ringan. Dan mood lebih stabil. Di minggu ketiga, apalagi kalau Bapak melakukannya rutin dan tetap jaga pola makan siang malam, secara seimbang perubahan akan semakin terasa. Bukan cuma tidur dan energi, tapi juga keyakinan bahwa tubuh ini masih bisa diandalkan. Pak Surya dari Klaten, dulunya selalu merasa mengantuk sepanjang pagi. Setelah 3 minggu rutin makan biji labu tiap malam, beliau bilang, "Sekarang saya bisa baca koran jam 6 pagi tanpa tertidur di kursi." Dan istri saya yang paling senang, kalau tubuh diberi kesempatan, ia akan membalas. Tidak cepat, tapi pasti. Dan semua bisa dimulai hanya dari 1 sendok kecil sebelum tidur. Bapak-bapak, kadang kita terlalu sibuk cari obat kuat ramuan mahal atau terapi aneh demi mengembalikan vitalitas. Padahal tubuh hanya minta 1 hal kecil, diberi bahan bakar yang cukup sebelum tidur. Selama ini banyak dari kita tidur dalam kondisi tubuh yang kosong. Tubuh ingin memperbaiki diri, tapi tidak punya apa-apa untuk digunakan. Dan tiap malam kekosongan itu perlahan menumpuk, jadi rasa lelah lesu, bahkan hilangnya semangat hidup. Tapi sekarang Bapak sudah tahu tidak harus sulit untuk mulai berubah. Cukup 1 sendok kecil 1 jam sebelum tidur. 1 butir telur. 1 sendok selai almond. Segelas kecil jus ceri asam, segenggam biji labu, 3 sendok yogurt atau keju polos. Tidak perlu semua, tidak perlu mahal. Yang penting konsisten dan dilakukan dengan sadar. Karena tubuh kita akan membalas perlahan dengan tidur yang lebih dalam, bangun yang lebih ringan, dan rasa percaya diri yang tumbuh kembali. Sekarang saya ingin bertanya, Bapak mau mulai dari yang mana malam ini? Tulis di kolom komentar ya Pak. Saya ingin tahu pilihan Bapak, dan kalau bisa kita diskusi bareng. Kalau video ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri, Pak. Bagikan ke teman saudara atau grup lansia yang Bapak ikuti, biar manfaatnya menyebar. Dan jangan lupa tekan like serta subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bareng tentang cara hidup sehat tanpa kehilangan rasa bahagia di usia senja. Saya Dr. Rahmat Widodo. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga malam ini jadi awal dari malam-malam pemulihan Bapak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.